kedua adalah Koko Hiro Cimot, ya. Dan ketiga adalah asam lambung Melanda. Tidak menutup kemungkinan, ya, ada beberapa orang lain yang sedang saya research dan tim LQ Indonesia Law Firm sedang mengumpulkan bukti awal. Ya, jadi kalau belum ada bukti awal, kami asam lambung Melanda. Itu mau disomasi ngapain? Koko Hiro ngapain? Udah gitu siapa lagi? Si Novil juga ngapain? Berarti nggak buta bener Mamski. Ada videonya, lu lupa? Lupa, nih abis videonya dia kelar, gue kasih lihat videonya ya, yang itu ya, tenang. Yang si Agus bilang nggak buta kan, bisa ngelihat dompet warna pink aja bisa. Nah, 3 ini kita udah bukti awal, kita somasi. Minggu depan kalau mereka tidak mengikuti apa yang sesuai somasi, kami akan laporkan ke kepolisian. Dan untuk informasi kepada teman-teman, saya sudah menghubungi Bapak Kapolri Listio Sigit dan Bapak Kabar Eskrim Wahyu Widada. Ada handphonenya, nanti kalau teman-teman mau lihat WA-nya boleh di situ. Beliau sudah berjanji akan menindaklanjuti karena ini adalah permasalahan serius. Ya, yang membuat gaduh satu Nusantara di situ. Ya. Siapa yang membuat gaduh? Siapa yang membuat gaduh? Kan itu juga dari ketiga orang itu kan pasti banyak juga yang terutama di platform TikTok ya. Iya. Apakah nanti akan dicari satu persatu untuk segera disomasi atau seperti apa? Karena kan kalau setiap hari Silakan, Bang. di TikTok muncul. Jadi begini, permasalahan itu saya pada pandangan hukum saya itu berkaitan dengan public figure karena si Novi ini public figure ya. Lalu satu lagi wanita yang membuat video juga ya, Koko Hiro Cimot itu juga public figure. Jadi ini membuat semuanya menjadi viral sehingga itu merupakan bagian daripada bukti tambahan kami bahwa itu acuan kami sehingga masyarakat ini terkontaminasi akibat video mereka ini gitu. Jadi ikut-ikutan membuli jadi Enak aja gara-gara public figure masyarakat terkontaminasi, enak aja. Jangan nyalain public figure lu. Masyarakat mah punya pemikiran sendiri, keles. Kok nyalain public figure? Apa hubungannya? Emangnya kita udah kayak gembala dengan domba? Jadi masyarakat itu domba gitu, nggak punya otak, cuma ngeliatin kita terus ngikut-ngikutin gitu. Ajaib lu, enak aja. Kayaknya seolah-olah public figure itu bisa segala-galanya, mempengaruhi segala-galanya. Apaan sih? Ada pembuatan video yang dilakukan oleh Novi dan kawannya ini, jadi mempengaruhi orang-orang yang kayak biasa yang melakukan kegiatan yang sama, membuat video meme menghina klien kami, saudara Agus Salim gitu. Jadi itu menjadi efek domino daripada pembuatan film mereka itu. Jadi itu sebagai bukti pembanding. Dan juga nanti ketika kami bikin LP, saya akan jabarkan ya modus-modusnya mereka, modus operandinya. Jadi yang dilakukan ini oleh mereka adalah TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Aduh. Allahu Akbar. Apa lagi? Kayak lagi ngadepin orang-orang yang terorong, tau gak lo? Kayak ngadepin terorong kalian. Yang kalian hadepin ini pada satu perempuan doang loh. Satu perempuan masih muda. Perempuan yang, aduh ya ampun. Sampai harus bergabung naga dan singa. Masih dalam terstruktur, ya. Jadi dia dalam frekuensi waktu tertentu, ya, selalu mengadakan meeting antara jenderal-jenderal cybernya itu. Kita ada bukti cuplikan video, ya, dan beserta nama-nama orangnya tersebut. Dan jenderal-jenderalnya tersebut yang dimana kalau Anda lihat satu persatu di mereka punya medsos, itu kontennya ya konten menggiring terhadap Agus, menjelekkan Agus dan menopang si Novi di situ, ya. Jadi terstruktur, sistematik di situ dan masif. Kenapa masif? Agus tuh lo siapa sih bos? Agus tuh lo yang make uang donasi itu lo. Kok lu putar-putar balik sih? Hah? Itu yang Agus yang pakai uang donasi. Masalahnya cuma karena uang donasinya dipakai buat uang utangnya Wawa itu doang. Siapa itu Agus? Bukan politikus. Bukan orang yang misalnya penemu apa gitu ya. Profesor penemu sesuatu. Atau misalnya dia sebenarnya secret agent atau apa si Agus ini? Ya elah Bo, ya ampun parah. Aduh. Setiap masing-masing dari mereka ini punya cyber army. Ya setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hiro. Kok jenderal-jenderal? Asam lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya cyber army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan dinas sosial di situ, Arif Wismansyah bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down, ya, dicurigai karena dia bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu cyber army, ya. Jadi karena
Apalagi sih? Oh my god. Orang dari Cyber Army itu di take down teman-teman ya. Ini loh. Si Novi di situ ya. Jadi terstruktur, sistematik di situ dan masif. Kenapa masif? Setiap masing-masing dari mereka ini punya Cyber Army. Cyber Army, coba pakai sampai ngomong Cyber Army. Asli sumpah. Ya, setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hiro, Asam Lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya Cyber Army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan dinas sosial di situ, Arif Rizmansyah bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down ya. Dicurigai karena dia bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu Cyber Army. Ya, jadi karena laporan dari Cyber Army itu di take down teman-teman ya. Jadi inilah yang dia lakukan. Saya punya TikTok juga ada beberapa konten yang di take down dilaporkan harassment. Padahal nggak ada harassment sama sekali Illegal tentang. access dong. Iya. Illegal access nih itu ternyata. Nah makanya tapi satu-satu dulu Bang, kita kaji dulu yang ujaran kebencian. Dan kami juga Apa? ya setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hiro, Asam Lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya Cyber Army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan Jadi menuduh ada Cyber Army yang menyerang, katanya gitu ya, menyerang akun-akunnya dia, men-take down postingan dia. Bukannya emang lu kalau ngomongnya kasar Bang, makanya di take down sama TikTok. Itu AI itu langsung loh. AI itu yang ada di TikTok itu langsung mendeteksi. Kalau kita tuh misalnya perkataan kita terlalu kasar atau ada unsur-unsur kita menghina orang kayak gitu loh. Iya. Saya bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down ya. Dicurigai karena Aduh, Dinsos Kota Tangerang down mencurigai. Dinsos Kota Tangerang mencurigai mesosnya ada Cyber Army. Apa? Coba cekidot dulu. Mungkin postingannya nggak bener. Dicek dulu. Bisa kok email aja ke itu Igoy. Di email adminnya Igoy itu. Kalau emang bener. Kan pernah waktu itu gue juga di take down kan. Balik lagi akhirnya karena emang gue bener akun gue. Nggak kenapa-napa bisa balik lagi. bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu Cyber Army. Ya, jadi karena laporan dari Cyber Army itu di take down teman-teman ya. Jadi inilah yang dia lakukan. Saya punya TikTok juga ada beberapa konten yang di take down dilaporkan harassment. Padahal nggak ada harassment sama sekali Illegal access dong. Iya. Illegal access nih itu ternyata. Nah makanya Illegal access dong, illegal access. Si Firdausnya bilang itu illegal access dong, illegal access. Illegal access apa sih? Bapak-bapak, gue kasih tahu ya, jangan suuzon. Lu jangan netting lu berdua. Yang satu mikirnya Cyber Army, yang satu mikirnya illegal access. Kalian berdua itu cek dulu konten kalian udah layak belum. Kemarin gue ke kantor TikTok, diundang sama TikTok. Ya kemarin gue ya dengerin nih bapak-bapak nih. Kalau kamu live atau membuat konten di TikTok, AI-nya itu canggih, tiap tahun diperbarui terus. Sekarang lagi jualan nih, lu sebut misalnya Wawa aja untuk ke nomor itu ya, untuk men-text gitu ya. Udah nggak bisa. Dulu kan masih bisa bilang Wawa. Sekarang udah nggak bisa. Ditambah lagi ada Wawanya si Agus, udah makin nggak bisa lagi deh ngomong Wawa. Iya kan? Iya ini si Firdaus sama si siapa Afin Lim. Dua orang ini. Yang ini bilang katanya postingannya dia di take down. Si Afin Lim katanya postingan dia di take down. Itu illegal access dong. Dia nuduhnya Cyber Army itu illegal access. Apaan sih berdua nih? Cek dulu kontenmu isinya apa. tapi satu-satu dulu Bang, kita hajar dulu yang ujaran kebencian. Dan kami juga menghimbau ya kepada nanti kita tidak menutup hanya saya dan Bang Firdaus, lain lawyer lain yang kira-kira terbeban, ya bukan mencari pansos ya, terbeban untuk menciptakan ruang lingkup dunia maya yang bersih. Ayo bergabung sama kami, masing-masing kita satu-satu kita LPM di situ. Kita seret mereka semua ke penjara, kalau perlu penjara Barreskrim penuh dengan cyber kriminal, kita masukin di situ. Cyber kriminal. Menjadi pelajaran buat mereka. Apalagi sekarang Pak Prabowo ini membersihkan Kemenkominfo dengan cara signifikan, karena kan kita tahu orang kriminal ada permainan judi online dan lain. Sehingga ini sekarang tidak ada lagi, nanti ada cyber seperti ini kan, titik buzzer seperti ini yang membuat negara ini kacau. Itu gara-gara cyber mau mencet tombol dengan 1000 akun yang keluar di itu,
sehingga mengirim opini, akhirnya kan ini negara jadi kacau sehingga turun tangan menteri ini. Padahal ini masalah sepele tadinya yang bisa bicarakan dengan baik-baik, masalah Covid dan Agung, tetapi gara-gara tim buzzer ini sehingga ini yang membuat ini yang jadi dorongan kita untuk mengungkap ini semua agar benar siapa sih yang bermain di sini. Lu ngomong apa sih? Ngomong apa? Dari panggung sini. Siapa donaturnya, siapa backingannya? Karena nggak mungkin ini nopi seorang tuh nggak mungkin di situ. Ya, jadi kami berniat untuk mencari tahu siapa yang di belakang ini. Bang, kalau kita bisa tarik ke belakang itu yang terkait abang itu menjadi kuasa hukumnya Novi itu kan banyak sekali netizen yang bilang bahwa abang pansos karena nggak ada tanda tangan jasa. Mungkin bisa klarifikasi nggak bang sekarang? Novi masih jualan rujak cingur, ya, saya udah terkenal. Saya sudah bilang, saya ini artis dari tahun 90. Hah? Artis dari tahun 90, hah? Novi jual rujak cingur. Saya ini artis dari tahun 90. Artis apaan? Gua artis 90, Firdaus. Lu artis di mana? Lu artis di mana, Firdaus? Tar dulu. Firdaus. Artis tahun 90. Kok gue nggak pernah lihat muka lu ya dulu ya? Yang mana ya? Zaman dulu ya, gue nggak tahu yang mana. Lu artis apa? Film, sinetron, musik. Gue dulu zaman dulu pernah syuting di Anyer tuh dulu gue, sinetron gue yang zaman dulu ya, yang tahun 90-an ya. Deru-debu tahun 94 sama Willy Dozan, Ari Wibowo, Lamting. Udah gitu gue main Asmara sama Diki Wahyudi, Tamara Blazinski itu tahun 90 tuh. Itu masih tahun 90 tuh. Udah gitu sinetron sempet satu episode doang tuh, Senja Makin Merah. Ada temen gue juga, Marini Zumarnis. Oh ini gue main lobby-lobby sama Mbak Cintami Atmanegara. Ya, sama newcomer semua. Ada Sarah Azari, ada gue, ada Marini Zumarnis tuh. Tuh lu yang mana ya? Lu artis tahun 90, artis apa? Coba jelasin dulu ke gua. Kita untuk mengungkap ini semua agar benar siapa sih? Jelasin dulu ke gua, lu artis yang mana? Bentar. Gua terangin dulu. Karena nggak mungkin ini nopi seorang tuh nggak mungkin di situ. Ya, jadi kami berniat untuk mencari tahu siapa yang di belakang ini. Bang, kalau kita bisa tarik ke belakang itu yang terkait abang itu menjadi kuasa hukumnya Novi itu kan banyak sekali netizen yang bilang bahwa abang pansos karena nggak ada tanda tangan jasa. Mungkin bisa klarifikasi nggak bang sekarang? Novi masih jualan rujak cingur, ya, saya udah terkenal. Saya sudah bilang, saya ini artis dari tahun 90. Artinya, saya terbukti dong, saya menjadi ketua umum Parvi. Calon ketua umum Parvi sudah 2 kali nih. Jadi kalau orang bukan artis, gak mungkin bisa jadi. Calon ketua umum Parvi. Calon ketua umum Parvi. Persatuan Artis Film. Kan Teteh Paramita Rusadi. Lu nyalonin diri jadi ketua. Kan ada Mas Gusti Randa, Paramita Rusadi. Oh my God, astagfirullahaladzim. Siapa donaturnya, siapa backingannya? Karena nggak mungkin ini nopi seorang tuh nggak mungkin di situ. Saya udah terkenal. Saya sudah bilang, saya ini artis dari tahun 90. Artinya, saya terbukti dong, saya menjadi ketua umum Parvi. Calon ketua umum Parvi sudah 2 kali nih. Jadi kalau orang bukan artis, gak mungkin bisa jadi ketua umum Parvi. Jadi silakan saya gitu. Ini bukan artis jadi ketua umum Parvi. Berarti dia artis gitu. Berdasarkan karena lu mencalonkan diri lu jadi ketua Parvi 2 kali, tapi nggak jadi ya kan? Yang gue tahu ada Teteh Paramita Rusadi soalnya. Itu bestie gue tuh, Teteh, senior gue juga tuh, kakak gue lah gue anggap. Karena waktu syuting Fatie, kita satu frame terus. Kenal tuh di situ tuh zaman dulu. Tahu kan lo? Fatie, sinetron yang zaman dulu terkenal banget tuh. Siapa namanya? Pemeran utamanya sinetron Fatie tuh. Kok gue jadi lupa sama ini Aryani. Nah, iya Anwar Fuadi zaman dulu banget. Sekarang kan ada Gusti Randa, Paramita Rusadi. Nah ini nih mencalonkan diri, kok bisa ya? Tapi masih bisa mencalonkan diri gitu. Gue nggak ngerti sih, gue nggak pernah masuk ke organisasinya Parvi atau Parsi ya, Persatuan Artis Sinetron dulu Bang Anwar. Parsi beda lagi. Kalau ini kata dia kan Parvi, Persatuan Artis Film. Emang dia pernah main film? Novi menjadi
jualan rujak cingur istilahnya gitu. Saya udah main film. Istilahnya rujak cingur, lu jangan ngomongin orang rujak cingur. Lu emang kenapa sama orang yang jualan rujak cingur? Emangnya Novi kenapa? Emang Novi jualan rujak cingur, terus kenapa emang sama orang jualan rujak cingur? Lu banding-bandingin, lu udah terkenal jadi artis tahun 90-an, gue nggak pernah lihat muka lu. Kasih tahu dulu, lu jadi apa dulu? Iya, lu jadi apa dulu? Artis apa? Kan sudah bilang, saya ini artis dari tahun 90. Artinya, saya terbukti dong, saya menjadi ketua umum Parvi. Calon ketua umum Parvi sudah 2 kali nih. Jadi kalau orang bukan artis, gak mungkin bisa jadi ketua umum Parvi. Jadi istilah kasar gitu. Novi menjadi jualan rujak cingur istilahnya gitu. Saya udah main film. Ini istilah kata bukan berarti Novi tukang rujak cingur, tapi Astagfirullahaladzim. Novi jualan rujak cingur. Kata lu dulu tahun 90, Novi belum lahir, woi. Belum lahir. Novi itu lahir 94, bro. Lu main film apa? Zaman dulu tahun 90-an film layar lebar apa? Setahu gue yang tahun 90-an itu filmnya itu bukan film-film kayak sekarang loh. Yang ada tuh zaman dulu masih tahun 90 itu ya. Semuanya esek-esek. Iya. Para pemain-pemain film tuh udah pada nggak mau syuting lagi yang bener-bener the realnya ya. Jadi isinya tuh kayak desahan nafas apa gitu, desahan nafas istri muda yang kayak gitu-gitu loh. Film tahun 90 itu. Jadi aku juga mainnya sinetron zaman dulu. Karena filmnya serem banget. Zamannya Inneke Koesherawati, Malvin Saina, terus ada Ibra Azari, tuh zaman dulu gitu, mandi dalam lumpur. Filmnya gitu. Dan ini main film apa sih? Kebanyakannya ya ada catatan si Boy, tapi rata-rata film yang menghantam itu tema-temanya begitu gitu loh. Horor-horornya juga kayak agak-agak nyerempet gitu. Di catatan si Boy atau film-film festival gitu cuma 1-2, bisa dihitung 1-2 jari lah. Dia kan nggak ada dia di film-film yang kayak catatan si Boy, Lupus apa segala macam, nggak ada. Oke, gue bilang ini jadi apa ya? Ya perumpamaan dari saya. Jadi jangan dibilang saya pansos gitu. Saya lebih terkenal dari ujung Lampung, dari ujung Sumatera sampai ke Papua. Saya udah terkenal. Jadi nggak perlu masuk-masuk. Di luar negeri orang tahu saya kok. Di luar negeri orang tahu saya. Diterusin kayaknya kepala gue retek nih. Sumpah. Jadi, ini kalau gue terusin Ya, aku jelas bisa jelasin lah alasan spesifiknya. Apa caranya Novi kemudian bertanya ke Alvin secara spesifik aja bisa jelasin. Saya begini, saya ini kan masuk ke situ dengan niat kita untuk membantu. Karena saya lihat beliau ini kan wanita yang memang sedang terpuruk ya pada itu. Dan saya tidak ke situ ditarik. Bukan saya memohon, dan itu diakui oleh rekan saya kan gitu. Jadi nggak ada alasan Novi bilang saya bukan pengacaranya. Namun saya tidak nyaman akhirnya ketika Novi mengeluarkan statement bahwa dia itu bukan klien saya atau saya bukan pengacara dia. Jadi saya dengan inisiatif daripada saya ini dipermalukan oleh Novi, saya bilang mundur gitu. Dan kebetulan setelah saya mundur banyak yang nelfon, bang gabung bang sama bang Alvin, bang ini bang itu bang ya. Akhirnya ya saya baru hari ini ketemu dengan beliau. Selama ini saya memang sering benturan dengan beliau masalah opini gitu. Jadi baru ini kami damai dan berbaik hati. Kalau kemarin kami sama-sama keras gitu. Itu lebih pengacara ya Bang? Itu sama-sama sewan buas kita. Alvin Pak, rencananya di JKB-nya kapan Pak? Minggu depan. Jadi batas waktu tanggal 8 ya, tanggal 8 itu weekend. Senin saya masih training, Selasa cuci darah, kemungkinan Rabu kita udah siap. cuci darah, astagfirullahaladzim. Udah cuci darah, berarti ginjal-ginjal itu dia dong ya. Ini 2 orang ini loh, gue lagi dengerin omongan dia nih, 2 orang ini nih. Yang satu gabung ke si orang ini. Terakhir ini gue nggak mau lihat lagi. Lapor polisi kalau mereka nggak menaati apa yang dimintakan dalam surat somasi. Bang Firdaus juga ikut sama. Oh, pasti. Itu kan ada kuasa. Saya juga ada berkuasa, jadi saya akan ikut bicara tentang itu dan untuk membela hak hukum daripada Agus. Karena ini kan secara yuridis saya sudah ada buktinya. Saya jangan sampai kena prank lagi kan gitu. Karena
saya yakin lah kalau Bang Alvin ini orang baik dan nggak tega gitu kan, bukan sekedar dipenjarakan gitu. Jadi artinya dia sangat bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban moral terkait dengan kuasa secara substitusi dan secara lisan. Artinya di sini saya sudah merasa puas di sini, dianggap benar-benar secara profesional saya sebagai pengacara yang memang menjalankan profesi sebagai pengacara secara profesional juga sesuai dengan amanah undang-undang. Terkait dugaan bisnis gelapnya Novi sendiri yang Pak Alvin sempat bicara di medsos, mungkin menanggapinya seperti apa? Nanti itu kan ini ada dua Tengok tanggapan Farhad Abbas mengenai Gus ya. Ini akan kita kaji semua. Sejauh mana? Bahkan saya akan menggunakan delik aduan relatif atau biasa. Basi, udah basi. Terakhir, nggak usah kasih panggung, biar anyep. Oke. Tanggapan Farhad Abbas, mendingan ngeliat Farhad Abbas nanggepin si Gus ya. Tentang Gus. Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang takut goblok itu biasa. Kayak Goblok itu biasa. jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Nah, jadi bagus. Aduh, Bang Farhad, gimana sih lenong ketoprak lucu-lucu itu lagi di mimbar agama? Itu lagi ada jemaah di depannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang di situ lagi ceramah agama, bukan lagi main ketoprak, main sirih mulat, bukan. Jamaah, iya. Lu tuh aneh banget lu Kalau saya Gus Miftah bilang goblok, saya ketawa-ketawa aja. Sejauh mana sih dibilang itu saya dikasih naik umroh atau dikasih apa? Dibeliin rumah kali ya? Mungkin kalau Gus Miftah ini ya udah, kan dia orang besar, orang benar, orang baik. Ya udah, jangan diadu-adu domba hal-hal yang kecil hanya gara-gara tersengat di badan. Itu biasa, goblok itu supaya kayak bilang gila apa, bodoh itu supaya waras. Jangan diartikan negatif, diartikan di denotasi kamus, tapi artikan jangan goblok. Kalau saya lihat dia ngelihat orang itu gendong-gendong ini, dia jualan, habisin gitu, goblok. Jadi maksudnya sih apa ya? Ingin lebih menunjukkan bahwa lu akrab sama lu gitu. Tapi dimanfaatkan sama orang seolah-olah pejabat menghardik atau mengecilkan orang kecil. Tapi buktinya mungkin kalau bilang bapak bagus silakan jual, mungkin nggak laku tuh barangnya. Tapi gara-gara kalimat itu ya banyak cara Tuhan untuk membuat orang mendapat rezeki. Salah, banyak cara Tuhan membuat orang banyak rezeki, bukan dari kalimatnya. Kalimatnya itu memang udah biasa begitu. Ada videonya Bu Yati Pesek ya Bang ya, lu harus lihat tuh Bang. Yang bilang susu basi lah, yang bilang kalau dia cakep jadi lontong lah. Ya, jadi itu mulut emang udah biasa ngomong kayak begitu. Tapi rezekinya Allah kasih dari mana? Dari orang yang memvideokan terus nge-up ke sosmed Bang. Tuh, baru Bapak penjual teh dapatlah rezeki, dibalik langsung sama Allah. Yang satu naik derajatnya sampai ke langit, yang satu nyungsep masuk gol. Iya, makanya. Dan orang-orang yang kayak gitu kok lu bener-benerin, coba di apa namanya, dicari pembenaran. Aneh banget lu aneh lu ya. Gue mau pakai ini lagi lip serum dulu. Satu circle iye. Dikatain macam itu makanya makin tidak waras. Iya, katanya pembela kaum lemah, katanya pembela yang ngatain goblok.
Pagi Mami apa skincare-nya spill Mami? Atau maskernya? Maskernya ya, oke. Masker ya, ini ada lip serum. Ada lip serum, ada masker gold. Ini lip serum sayang. Lip serum. Mau ini dulu apa masker dulu? 1 menit aja. 1 menit aja. 1 menit aja. Mau lip serum? Lip serum. Oke, Adelia. Iya, maksudnya dia pembela kaum lemah. Gue kira belain penjual es tehnya, malah ngebenerin goblok-goblokannya si Gus-Gus itu kemarin. Gimana sih? Sekarang udah mengundurkan diri. Lip serum, oke, masuk ya lip serum 1 menit ya. Oke guys, langsung aja di check out 1 menit sekilas iklan. Sebelum kita membahas lagi apa yang sudah diomongin nih sama si bapak ini. 1 menit dimulai dari sekarang. Lip serum untuk melembutkan dan untuk mencerahkan warna bibir kita. Dari Presley Skin namanya Magic Lip Serum. Ini kalau gue kasih ke pengacara Bando kira-kira gimana ya tuh bibir ya. Aduh, jadi manja kali ya. Makin deh. Cut. Iya. Cucok kayaknya. Karena ini ada magicnya ya kan. Tapi ini magic lip serum 28 detik. Dia nggak transfer ya guys. No transfer nih bibir ini. Dia udah ngeresep. Nanti begitu kita seharian pergi misalnya ngopi ya kan, terus makan, nggak bakalan transfer terus hilang. Dia pink, kayak ngepink gitu. Jadi kalau misalnya bibir cowok yang hitam, dia bisa mencerahkan lama-lama, nggak terlalu hitam amat gitu loh. Ya, waktunya habis. Nggak usah dikasih panggung itu si Alvin Lim ya, ngomong-ngomong apa biarin aja. Menyakitkan itu bahasanya dia, dan dia nggak ngaku lagi. Bilangnya apa? Pertanyaan. Dia bilang pertanyaan. Nanti tinggal kuasa hukumnya Novi aja yang misalnya perlu dilihat dan dilaporkan ya ujaran kebencian kayak gitu tuh bisa diproses atau enggak. Jadi nanti kan kita lihat ke depannya. Tapi gue nggak mau bahas dia karena tadi udah gue bahas dan bikin pusing, males. Nggak usah digubris, anyepin aja karena kalau semakin dibahas nanti mereka dapat panggung gitu. Jadi mereka seneng deh tuh, wah berhasil nih kita dapat diviralin orang. Padahal kan kita nggak mau ya, kita maunya anyepin aja gitu biar nggak viral. Ngapain kita nggak naikin orang-orang yang kayak gitu, bahasanya nggak enak didengarnya. Oke, masker ya. Mam, cara pakai lulur bagaimana? Paketku sudah sampai. Lulurannya seminggu 2-3 kali. Ini ada lulur ya. Ada lulur ku kasih hadiah. Lulur 1000 ml. Ku kasih hadiah lulur 100 ml. Mau? Mau nggak? Jadi ini lulurnya dipakai biasa aja Bu, abis mandi gitu ya, lagi mandi diusap-usap aja, digosok-gosok ke seluruh badan kita ya. Lulur rempah nyai. Aduh, lulur rempah nyai ada kunyit, jahe, terus ada lengkuas, kencur, serai, cengkeh. Sudah Bepom. Wanginya enak banget. Mau serumnya juga Mam lagi, mau serum lip serum. Mau apa lulur dulu? Atau masker, tadi mau masker kan? Lip serum warnanya hanya warna bibir pink. Ngepink. Ngepink. Langsung ya. Oke, mau ini ya. Kolagen masker gold. Makanya tipis aja. Nanti tunggu sekitar 5 menit dia udah bisa dikupas atau kamu tinggal cuci pakai air ya. Berapa harga lulurnya? Ada mau masuk lulur dulu apa masker dulu? Typing aja dulu. Lulur atau masker? Coba aku lihat. Yang mau lulur typing lulur, yang mau masker typing masker. Mau lulur typing lulur, mau masker typing masker. Masker, lulur. Masker. Pakai masker 1 minggu 2 kali. Bisa buat cowok bisa. Lulur. 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 Oke, lulur ya. Oke, lulur.
Aku masukin lulurnya. Yang mana? Hore, aku dapat maskernya. Hore, yang mau serum siapa lagi? Ada yang mau serum? Ada yang mau serum? Ada apa nih kasus Cirebon? Ada apa? Ada apa? Kasus Cirebon. Itu lip serum. Oke, lip serum. Lip serum, oke. Lip serum, mau lip serum. Lip serum. Kak bahas dilalerin dong katanya. Bentar, satu iklan lagi. Satu iklan di serum dulu ya, udah banyak yang minta soalnya kan. Ya, oke, sebentar ya. Kan kita kan mau bahas-bahas yang viral-viral. Dilalerin tuh, iya, ember. Dilalerin gak tuh? Ya udah, oke, ini terakhir ya untuk iklan jam 7.16 menit. Kita akan masukkan lagi lip serum untuk menit kedua. Dimulai dari sekarang 1 menit saja teman-teman. Jangan lama-lama, langsung 1 menit. Yang mau langsung aja di check out. Lip serumnya langsung aja di check out. Langsung di check out. Iklan 1 menit lip serum. Capcus 50 48 47 46 45 44. Langsung yang mau sekarang. Sebelum aku beralih ke kasus yang lagi hot, yang lagi viral. Ada Agus Buntul. Udah bukan Agus Buta, Buntul. Agus Buta lenyap, Agus Buntul masuk. Iya kan? 25, 24, 23, 22, 20. Capcus guys, dapat mam. Aning dapat. Yang lainnya yang mau dapat ini langsung aja di check out ya sayang. Lip serum mencerahkan, mengglowingkan bibir. Dan dia nggak transfer. Mau minum teh kayak mau makan, mau minum kopi. Aduh, gue belum minum kopi, bikin kopi dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Udah habis. Oke. Lanjut. Iya, lip serum sayang, lip serum. Lip serumnya habis sayang. Bikin kopi dulu yuk. Ya guys, jadi si Agus Buntel itu yang ada di Lombok. Aduh guys, dia guys korban berjatuhan. Sudah 19 orang cewek-cewek kena rayuan gombalnya dia. Tahu kan rayuan gombal? Hah? Kalau orang Jawa bilang tuh gombal tuh kain kotor gini loh. Gombal kain kotor. Dapat lip serumnya bagus. Apa? Waduh, Gus Beng. Pagi hari makan nasi lebih enak dengan ayam. Kau tak jumpa? Doi hati ini tidak tentram. Ini namanya Gus juga ini. Aduh, kok nama kamu kok mencurigakan ya? Agus bikin ulah lagi. Sebentar, Mamsi ke toilet dulu bentar ya, sebelum bikin kopi. Agus bikin ulah apa lagi? Bentar ya guys. Ada ulah apa lagi yang Agus mana nih? Agus buta, Agus buntel. Agus setengah buta, bukan buta ya, sorry ya. Agus setengah buta. Karena dia kan matanya kan masih bisa melihat cahaya, masih bisa melihat dompet warna pink. Oh iya, gue belum tunjukin kalian tuh dompet warna pink yang dia lihat tadi. Kan aku bilang mau kasih lihat kalian kan video kan. Karena kan digadang-gadang katanya mau dilaporkan oleh PH-nya Agus yang baru karena ada yang katanya menghina-hina gitu ya, membuat suatu penghinaan lah buat orang buta. Orang buta yang mana? Orang Agusnya juga nggak buta total. Lu gimana sih Pak? Salah lu. Nggak buta total. Kalau pakai tisu-tisu kayak gitu, itu parodi bukan buat orang buta, tapi buat orang buat tisu. Tisu yang bergeser ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan kayak gitu loh Pak. Bukan karena orang buta, enggak.
Tisunya bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, kadang-kadang di jidat, kadang-kadang agak ke bawah, kayak gitu loh Pak. Gitu. Ya kalau Agus yang kemarin heboh banget minta Pak Prabowo, ketemu Pak Prabowo mau menunjukkan hasil karyanya, katanya kan karya seninya katanya gitu, karena dia kan bisa mainin alat itu apa namanya gamelan itu pakai kakinya, dan dia dengan PD-nya bilang kalau dia enggak melakukan apapun tapi dia yang digituin sama tuh cewek gitu kan. Ya ampun Gus nggak taunya ya Gus ya, ada 13 orang ya Gus yang udah lu perdaya. Lu memang gak dikasih tangan, tapi kenapa otak yang cerdas itu gak lu gunakan dengan yang baik sih Gus? Ya Agus buntul. Tangan lu udah buntul begitu dari lahir, otak lu cerdas. Kok lu bisa sih Gus malah memperdaya anak-anak cewek-cewek kayak gitu? Membuat trauma seumur hidup loh. Dosen lu aja sampai kesel sama lu. Lu bisa lo ngelaporin dosen lu ke Dinsos ya, karena dosen lu udah gak mau lagi minjemin lo duit. Ini si Agus ini dikasih oleh pemerintah beasiswa guys. Jadi kan ada banyak tuh netizen yang bilang, si Buntung itu, si Agus Buntung kan gak punya duit, bayar dari mana nyewa kamarnya. Itu ternyata si Agus Buntul dapet beasiswa 13 juta setahun. Tapi uang kuliah dia yang cuma 1 semesternya cuma berapa ratus ribu doang, kagak dibayar-bayar. Kagak dibayar-bayar. Bukan pengen, itu mah orang jahara, lo tahu nggak? Udah kena bisikan setan itu. Itu udah bisikan setan. Korbannya sehari ada pernah 3 kali bawa cewek ganti-ganti. Nangkep cewek-cewek itu ya, menjerat cewek-cewek itu dari taman. Di taman itu tuh yang kata dia cari makan dari kampusnya, pengen cari makan ke taman. Dia di situ dia ngejerat banyak cewek. Nah, ternyata uang kuliahnya si Agus Buntul ini, uang kuliahnya 13 juta, guys. Setahun dapat dari pemerintah. Dipakai buat nyewa homestay. Pakai daster cetar dong. Mama, cetar dong Mamski dong. Gitu. Kok fitnah sih lu, enak aja lu bilang-bilang fitnah ya. Itu berdasarkan berita. Berdasarkan berita. Si pemilik homestay yang bersaksi, bukan fitnah. Nggak ada di sini berita-berita hoax fitnah, nggak masuk ke dalam channel gue, room gue, nggak ada. Kalau ditanya Agus itu dari mana uangnya, itu dari uang kuliah. Uang kuliahnya dia 13 juta, bantuan pemerintah, beasiswa setahunnya. Enak aja lu bilang fitnah-fitnah. Iya enak aja lu, ini tuh ada beritanya Gebelek. Enak aja. Gak ada fitnah-fitnah ya. Agus Buntul, nih dengerin nih. Dengerin kata dosennya Agus Buntul ya. Tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang takut goblok. Aduh Pak, diem deh lo Dosennya Agus Buntung, tunggu dulu. Dosen Agus ada dosennya bilang, jadi di tempat kuliahnya juga itu dia bermasalah. Oh 19 orang korbannya, astagfirullah. Korbannya 19 orang. Kasusnya terdapat perbedaan jumlah terduga korban Agus. Sekali merdeka, tetap Uji nggak pakai. Tunggu. Ngeri banget. Yang dilihat
Mana sih yang dosennya ngomong? Jujur, salut banget aku sama Agus Buntung. Pertama di daerah Sudayana, terus diajak pergi ke homestay itu gitu, dia yang bayar, Dia yang bayar, bohong. Bohong. Iya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi Bentar guys. Yang ada kata-kata dosennya, bentar ya. Bentar ya, gue cari ya. Ini intimidasi. Diintimidasi. Jadi begitu ketemu di taman, dia ngobrol sama tuh cewek. Ceweknya udah sampai nyeritain semua yang masalah pribadi banget. Abis itu diancem sama dia. Langsung gitu. Ini lagi ngomongin kasus, nggak suka keluar ya, Bura ya. Kalau nggak suka keluar aja kalau nggak suka. Ini lagi ngomongin kasus si Agus Buntung ya. Lagi ngomongin kasus Agus Buntung. Nih yang ini. Lagi ngebahas kasus, keluar aja. cewek itu yang Nih. Tunggu ya. Bentar ya. Aku mau kasih lihat VT-nya tuh yang real. Bukan hoax, nggak boleh ada berita hoax ya. Bentar. Karena ini sedang viral. Sangat-sangat viral sekali. Nih. Kok ada musiknya sih? Nah ini ya. Jadi totalnya sebenarnya ada 7 yang sudah kita lakukan pemeriksaan di dalam berkas perkara ini. Berkat kerja keras kita juga, ada beberapa saksi yang sudah mulai berani menyampaikan bahwa sebelum melancarkan aksinya, pelaku korban sempat merekam. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Pelaku yang mendekati korban. Salah satu bukti pendukung bahwa Buktinya korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Mudah-mudahan ini dapat kita jadikan bukti pendukung yang lebih komprehensif untuk bisa meyakinkan bahwa memang benar perbuatan itu terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Update terakhir penanganan kasus ini. Semoga penyidikan yang kami lakukan ini dapat selesai dan sampai nantinya pelaku yang memang benar bersalah itu dapat dihukum dengan sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin karena kenapa nggak berontak? Karena sudah diancam, Mbak. Jadi ada ancaman-ancaman di mana dia kalau sampai berontak, si Agus ini bilang sama ya ke semua korban, kita bisa dinikahin. Karena di Lombok, ini kan posisi kan sedang berada di Mataram Lombok ya. Adatnya di sana kan kalau tahu ada muda-mudi yang belum resmi suami istri, ketahuan warga bisa kayak dipaksa kawin. Nah, di situ yang si mahasiswinya jadi ketakutan sendiri. Takut ya orang tua pastinya. Apalagi masih muda ya, umuran-umuran kita masih zaman kuliah dulu kan. Takut sekali kan. Ada yang mengancam seperti itu. Memang ini anak ini nih, si Agus ini punya kelebihan bisa manipulasi pikiran orang dengan ucapan dia. Makanya kemarin saya angkat juga omongannya Bapak teman-teman yang satu community ya, komunitas orang orang disabilitas. Dia bilang Agus ini kalau soal kepedeannya dia tuh pede sekali gitu orangnya. Dan seperti kata Bapak ini ya di video aku ya, ada video aku nih di sini. Jadi si Bapak ini juga bilang
waktu pernah ditanya sama temennya soal perempuan, soal cewek gitu, pasangan gitu ya, karena kan susah cari pasangan orang-orang yang disabilitas, nggak semudah orang normal gitu. Dia bilang, oh kalau saya kasih waktu 2 jam aja bicara sama istri kamu, saya bisa bikin istri kamu lakukan apa yang saya mau. Nih, dengerin. Nah, kalau terkait tentang perempuan, kita sama disabilitas kalau berbicara kumpul, biasanya kan saya ya, karena kita tahu disabilitas itu sangat sulit sekali ya untuk mendapatkan pasangan kan gitu Mbak ya. Jadi di saat-saat tertentu, mungkin karena merasa tersinggung ya dengan guyonan dari teman-teman yang disabilitas, dia sampai bilang, kasih saya bicara dengan istrimu 2 jam saja, segala keinginan saya bisa dituruti oleh istri. Tuh, segala keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Kasih saya waktu 2 jam saja, segala keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Udah speak up semua, udah bersaksi semua di kantor polisi. Udah ada cewek yang speak up. Nih ya, aku up VT-nya ya. Korban Agus difabel. Oke. Pakai jilbab, cantik ceweknya. Bicara Agus Buntung bisa perdaya belasan mahasiswi sampai pasrah di homestay. Penetapan tersangka Iwayan Agus Suwartama, pemuda berusia 22 tahun penyandang disabilitas, masih menyiksa banyak tanya, termasuk bagaimana caranya ia melakukan hal itu dan kenapa korban tidak melawan. Terbaru Dirkrimum Polda NTB Kombes Syariaf Hidayat mengungkap cara Agus memperdaya korbannya. Awalnya korban sedang jalan-jalan sambil merekam suasana Taman Udayana, Mataram. Agus yang sebelumnya tidak dikenal korban menghampiri. Mereka berbincang, lalu di tengah obrolan Agus meminta korban melihat pasangan lain yang sedang pacaran di taman. Korban tiba-tiba menangis dan teringat mantan pacarnya. Korban menceritakan satu hal yang dia lakukan dengan mantan pacarnya dulu. Tindakan itu disebut Agus sebagai dosa, sehingga dia harus disucikan dengan ritual mandi suci. Korban awalnya menolak ajakan Agus, tapi Agus terus memaksa, mengintimidasi, dan mengancam akan melaporkan tindakan korban ke orang tua korban. Akhirnya, korban terpaksa menuruti kemauan Agus. Sementara menurut Ade Latifah Fitri, pendamping korban sekaligus ketua komunitas Senyum Puan, Agus menggunakan berbagai cara untuk melemahkan mental korbannya. Dengan manipulasi yang semakin intens, korban merasa semakin terpojok. Hingga akhirnya, ia dibawa ke sebuah homestay di mana kejadian itu terjadi. Meskipun korban sempat melawan secara verbal, ancaman yang terus-menerus membuatnya tak berdaya. Setelah kejadian di homestay tersebut, korban berusaha menghindari Agus. Namun ancaman dari pria itu terus berlanjut memaksa korban untuk tetap dalam tekanan. Di tengah rasa takut yang luar biasa, korban akhirnya menghubungi seorang teman untuk meminta bantuan. Mereka bertemu di Islamic Center Kota Mataram, di mana teman-temannya berhasil menghadapi Agus. Teman-teman korban wanita menilai ada yang salah dari Agus Buntung dan memilih mendukung korban untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Pada malam itu juga korban bersama teman-temannya melangkah ke kantor Polda NTB. Kasus ini kemudian terungkap lebih luas. Ade mengungkapkan bahwa ada korban lain dengan cerita serupa. Hingga kini sudah ada belasan... Mbak, 19 orang cewek ya, mau dia nggak ada tangan, kakinya itu kamu nggak lihat kakinya, mau lihat kakinya nih. MBK Park ini cewek cowok sih? Anurada Sang Ayu Princess Bojonegoro, delokan kene yo, gedelokan kene, delokan motomu, delokan yo. Spa itu mahal ya? Iki loh. Lihat sampai Delokan Mbak. ya Allah, bisa makan, bisa kan, bisa buka permen, buka jajan, dia bisa. Ya Allah. Delokan Mbak, delokan. Kakinya itu loh. Kakinya. Mau lihat lagi yang lain, kakinya. Ya. Lihat ini loh, wes.
sumpah. Jago guys. Jago dia, lincah, gila lu. Bo, naik motor, Bo. Naik motor nih. Kita berpikir, Aisyah, awak jangan sampai salah pilih pasangan. Wede, greng. Di kakinya Rek. Greng. Kakimu, aduh. Kakimu, aduh. Aduh. Apa? Katanya Pablo? Di bawah umur 3 orang. 3 orang di bawah umur. 3 orang di bawah umur. Berapa tahun penjara? 15 sayang. Itu lebih serem. Melecehkan, melencongkan anak di bawah umur usia 18 tahun di bawah. Jadi ada 17, 16, 15, 14, 13 ya. Kan yang sama dia itu kelas 8. Kelas 8 kan berarti umur 14 ya. Termasuk di bawah umur itu. Ya, Iya. Ngeri. Jadi semua korbannya sama ya. Semua korbannya bercerita bahwa dia ini memanipulasi pikirannya dengan mengancam. Ancamannya parah banget. Nih kuat nih kakinya. Dengerin, liatin. Kakinya kuat. Tuh. Kamu pikir orang nggak punya tangan itu kakinya nggak jadi tangannya dia? Kakinya dia itu jadi kaki jadi tangan guys. Tahu nggak lu? Apa tuh? Dia bilang apa? Alah, lu sok-sokan bingung. Gak usah sok-sokan bingung lah. Kayak begitu aja kok bingung. Kalau yang namanya orang udah diancem mah. Orang udah diancem mah bisa jadi kayak budak aja gitu. Kesini, kesana. Jongkok, tidur, telentang, berguling-guling gitu. Kalau udah diancem lu gimana sih Pertama di daerah Sudaya Ada 9 yang dilihat bahwa membawa perempuan ke homestay. Ada 9. Otomatis bisa dijumlahkan 19 orang kemungkinan. 19 orang. Kalau kita gabungkan dengan keterangan dari pihak homestay. Jadi bertambah terus ya? Bertambah terus. Ini update terbaru, ada 2 korban yang akan bersedia memberikan pernyataan. Yang satunya dari orang tua yang dulunya anaknya pernah jadi korban si pelaku. Kemudian yang satunya yang terjadi di bulan Februari atau enggak Maret itu terjadi di tempat yang sama, di Taman Udayana, di tempat ada 9 yang dilihat. Bang Hotman terlalu baik, Bang Hotman. Aku waktu lihat Bang Hotman bikin pernyataan tentang si Agus ini, gue bilang, aduh kenapa abang buru-buru dalam hati aku ya. Aduh bang, kenapa kau buru-buru bang? Orang-orang kayak begini nih kayak cerita-cerita film guys. Di cerita film yang ini kan aku kan karena memang pengalaman syuting kayak gitu ya. Yang kelihatannya baik-baik itu pelaku utama guys. Otaknya. Justru makanya waktu kemarin Bang Hotman 7 hari ya, seminggu yang lalu ya, bilang ini ada yang difabel dituduh dia memberkaos gitu kan, yang mana itu nggak mungkin gini-gini. Aku bilang aduh jangan buru-buru dulu deh, bener deh, karena kita nggak pernah tahu loh, ngeri loh. Iya. Dan ternyata udah 19 orang korban, ada di bawah umur 3 orang. Di bawah umur 3 orang. Aduh. Nih. Kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke, Wi.
Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jangan nyalawi. Agus nih bos, tamplet dong. Kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Ya Allah, Gus. Gus. Mohon maaf, BAB pun memang harus dibantu dan lain sebagainya. Betul, saya tidak akan menyangkal bahwa seorang penyandang tunadaksa boleh jadi akan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Tapi dalam konteks perbincangan kita terkait dengan kekerasan seksual, korban akhirnya tanda petik bersedia, tepatnya terpaksa untuk melepas busananya dan melayani nafsu bejat pelaku. Saya bicara secara umum. Dikarenakan apa? Karena korban sudah masuk sekali lagi dalam sebuah siasat psikologis. Entah itu korban berada dalam kondisi ketakutan luar biasa, atau karena terlanjur terpercaya pada sosok pelaku. Itulah yang kemudian semestinya kita luruskan pemahaman bahwa esensi dari kekerasan seksual bukanlah pada aktivitas fisik yang menyakiti secara seksual. Esensinya bukan itu. Esensi kekerasan seksual adalah bagaimana seorang pelaku mengandalkan siasat psikologisnya untuk menaklukkan korban sampai kemudian korban tersakiti secara fisik lewat aktivitas seksual yang diinginkan oleh si pelaku. Jadi kalimat itu jangan dipengaruhi. Sebastian, kamu tuh denger gak sih? Aduh, typing aja deh. Dengerin ini, woi. Udah diputerin VT masih typing. Gedek banget gua. Gimana sih denger? Lu typing melulu deh. Nanti dikira spam loh sama TikTok. Jangan typing lagi ntar sangka spam, nanti kamu saya blok loh. Jangan nyepam di room gue, dengerin dulu. Banyakan typing aja. Gedek gua. Blok aja katanya. Iya gua blok Lu yang minta, gua blok lu. Nggak suka gua. Bodoh. Orang lagi nanya dia typing. Temennya nih kali ini. Siapa sih nih? Temennya gua rasa nih. Tuh. Oke, dengerin lagi. Mari mulai kita pahami kekerasan seksual titik awalnya bukan dari fisik, tapi dari sebuah siasat psikologis yang dimainkan pelaku terhadap target. Berarti siapapun bisa kena di situ. Siapapun sepanjang dia punya kecakapan intelektual untuk memainkan siasat psikologis itu akan bisa menjadi pelaku. Termasuk ya pria-pria hidung belang lah, kalau bisa dikatakan demikian. Di luar sana kalau kita tidak mau spesifik ini sematkan kepada orang-orang dengan keterbatasan fisik. Agus Buntung. Kami akan kembali satu lagi. Bisa dijelaskan kepada Tuh, jadi itu penjelasannya ya, Say. Agus Buntung. Jadi itu penjelasannya ya, Say. Halo guys, kali ini kita akan mensepil cara mengendarai motor. Tapi motornya Niki bukan kaleng-kaleng, Niki motor roda 3 Kaisar. Kita lihat, iya. Cikidot, mari kita jelaskan dulu sedikit. Oke, yang di sini adalah gas tangan, yang di sini adalah rem, ini adalah gigi untuk maju mundur, yang ini untuk ngadres, ini rem tangan, dan di sebelahnya lagi yang dimana ini untuk mengadres atau memundurkan Kaisar. Iya, kita mulai sekarang ya. Yuk. Cikidot. Arah. Oke. Ya, pertama kita hidupkan. Cok menyala, wi. Agus nih, bos. Tampil. Ya, kita lepas di tangan ya. Sudah dilepas di tangan. Kita tahan gas dan tahan remnya sedikit. Sedikit di gas. Iya. Masukkan giginya sedikit. Dan berangkat nih. Oke. Wow, kakinya Agus. Waduh, Gus, kakimu lincah ya. Lincah loh. Bisa mundur.
Oke, kita kembalikan giginya dan oke, menyala Wi. Sekian dan terima kasih. Tablet dong. Halo guys. Oh my god, oh my god. Aduh, imajinasi gue anjir. Tolong, otak gue tolong. Aduh, kenapa sih gue jadi ngeliat video itu? Aduh, Gus. Ih kasihan deh anak-anak itu ya Allah. Aduh, otak gue kontaminasi. Ntar dulu ya, gue ngeheng. Otak gue ngeheng. Aduh, kebayangkan. Aduh. Kakinya bisa melengkung-lengkung gitu ya guys. Bisa gitu-gitu bisa kakinya bisa. Kaki. Dapat salam dari kaki. Aduh guys, pikiran gue traveling guys. Lu gara-gara lu tuh ya ngebahas-bahas begitu kan. Lu sih itu tadi tuh yang nanya-nanya mulu tuh. Siapa ini? R0101 ini siapa nih? R0101. Iya, ternyata dia jago guys. Bisa ngerem, bisa atret, bisa ngegas. Aduh, ya Allah ya Rob. Kakinya melengkung-lengkung ya. Hai R, Salken ya, Ayu. Hai semuanya, hai yang udah nge-give. Thank you so much ya. Salam perkenalan dari aku. Welcome to my room. Aku lagi asik ngebahas Alip. Hai Alip. Abang Alip, welcome to my room. Aku lagi asik ngebahas Agus Buntel. Karena ini kan dari tadi anak-anak pada argumen nih di dalam room aku. Apaan nih? Gimana caranya? Gitu kan? Gimana caranya gitu kan? Tahu kan? By the way, kalian tahu kasus Agus nggak? Yang bukan yang buta ya. Yang satunya yang di Lombok. Tahu nggak? Tahu? Tahu Mam? Iya, karena kalau kita ngomong kalian nggak tahu juga, aku harus jelasin juga ya. Masuk lihat lagi. Oke, yang di sini adalah gas tangan, yang di sini adalah rem, ini adalah gigi untuk maju mundur, yang ini untuk ngatret, ini rem untuk ngatret, dan untuk ngatret lagi, yang dimana ini untuk mengatret atau memundurkan kaisar. Iya, kita mulai sekarang, Kaisar, ya. namanya Kaisar. Kita arah. Dia pede banget ya, dia pede banget loh. Percaya dirinya tinggi. Oke. Iya, pertama kita hidupkan. Jangan menyala, wi. Agus nih bos. Tamplek dong. Iya. Ini kita lepas dulu rem tangannya. Oh, merek Kaisar. Tangannya. Sudah dilepas rem tangan. Kita tahan gas dan tahan remnya sedikit. Sedikit digas. Iya. Masukkan giginya sedikit. Dan berangkat wi. Oke. Jago berarti. Jago dia. Kakinya jago, jadi kayak tangan kakinya. Oke, kita kembalikan giginya dan oke, menyala wi. Sekian dan terima kasih. Agus nih bos, tamplek dong. Ting. Tamplek dong. Ya Allah. Kakinya lincah banget. Aku takut.
Aku takut. Kayaknya kakinya bisa jambak-jambak rambut gue deh. Kakinya menjambak rambut aku. Jangan-jangan bisa buat buka-buka yang lain. OMG. Ih, kakinya lincah banget, guys. Itu kaki kayaknya bisa jambak rambut deh. Set. Oh my god, nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Emang otaknya, astagfirullahaladzim. Otak, naik turun dulu, turun. Sini, otak. Masuk lagi. Masuk ya. Jangan lalu traveling, lu kemana otak lu? Otak lu sudah kemana? Jangan traveling otak lu. Aduh, udah dicoba pagi-pagi. Aduh, nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Langsung ke hipnotis gue segini. Ayo kesini, ayo. Gampang rambut Mamski. Pakai jempol-jempolnya. Oh, Bang Hotman. Tunggu. Bang Hotman. Di NTV. Pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu. Karena sempat Serius abang ragu-ragu? Hotman 911 sudah hampir membela si Agus. Si Bang Hotman aja udah hampir ketipu. Guys. Saya baru teringat. Saya nggak melihat orang yang tidak punya tangan, bahkan tidak punya kaki. Tapi kemampuannya sama dengan manusia normal. Jadi, orang yang disable tidak punya lengan, belum tentu tidak bisa melakukan kegiatan seperti manusia normal. Katanya Agus NTB ini bahkan bisa membawa luka. Disitulah saya makin ada curiga. Ya, jadi fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa melakukan pelecehan atau melakukan hal-hal yang telah dituduhkan. Kita lihat perkembangannya, tapi sudah banyak contoh di dunia orang yang tidak punya lengan punya kemampuan yang sama dengan manusia normal karena dia sudah terlatih dari mulai sejak kecil. Tuh Bang Hotman baru nih pinter. Yang di awal pertama-tama Bang Hotman ngebelain tuh gue kaget Bang Hotman. Kaget gue bilang Bang Hotman gak salah nih. Karena setauku yang namanya orang difabel itu kalau dari kecil itu lebih jago dari kita. Ada TikToker juga, dia transgender, dia cowok tapi jadi cewek. Terus sekarang udah nikah juga punya suami. Itu gak punya semuanya, tangan gak ada, kaki gak ada, tapi jago make up. Dia kalau make up tuh dijepit gitu, jadi dia gini-gini di alat ininya apa namanya kuasnya dia begini, tapi jadinya bagus dan dia bisa jalan itu dengan cara menggulingkan badannya. Ada siapa sih namanya tuh cowok itu kayak orang Amerika Latin gitu loh. Ada yang minta korset, ada yang mau korset ya, mau iklan lagi ya, mau Aureli, siapa yang mau korset? Sehari 3 cewek, iya gila ya. Lu agak-agak ini juga lu Gus ya. Rakus lu ya, maruk lu ya. 3 cewek lu kerjain kayak begitu, dosanya nauzubillah min dzalik Gus. Dosa tahu lu bikin orang jadi trauma. Menyembuhkan traumanya aja belum tentu setahun 2 tahun sembuh loh. Iya, kok lu nafsu lu begitu banget, lu pakai apaan sih? Kena ketempelan ilmu apa itu? Jangan deh kamu main-main ilmu-ilmu begitu, bisa ketempelan makhluk-makhluk yang memang membuat nafsumu gak terkendali. Bertobat dulu Gus. Bertobat beneran deh, kasihan mamamu. Kasihan mamamu Gus. Kalau bener kamu udah terbukti tuh, ya Allah, mamamu ngurus dari kecil Gus. Kamu juga pinter anaknya, kok tersesat begitu jalan hidupmu tuh loh. Pak, kamu tuh biarpun difabel tapi pinter. Kakimu aja bisa bawa motor kaisar. Kakimu aja bisa buat main drum band, bisa buat minum. Kamu loh kok bisa sih begitu amat sama perempuan?
Aduh, bawa-bawa perempuan kemana-mana. Aduh ya Allah, Gus. Dari 4 bulan yang lalu aku gas. Gus. Duh, gimana sih, Gus? Iya, itu udah ada ketempelan itu kayak gitu. Ketempelan. Ini apa sih? Lu kenapa, Tia? Matiin suara ketawa. Ini bukan roomnya kamu ya, Tia Slavina ya. Kalau kamu nggak suka dengan suara ketawanya, kamu keluar aja. Karena pasti akan ada suara ketawa di room gue. Perlu di ruqyah, diajarin agama yang bener. Ini ada yang nggak bener sama nih anak nih. Anak yang terlalu kepedean, dan apa-apa dia suka-suka dia, itu didikan orang tua. Terlalu membangga-banggakan, memuja-muja, membuat istimewa yang berlebihan terhadap anak itu. Jadi anak itu merasa dia itu hebat gitu. Dia punya sifat yang mau gue gitu. Kelihatan kan dibela sekali sama orang tuanya. Waktu dia bilang oh saya nggak bisa apa-apa diinin orang tuanya membackup, ibunya tuh membackup. Iya, dia masih ini. Padahal ibunya tahu anaknya bisa naik motor, anaknya bisa berjoget, anaknya bisa minum. Nih pakai gelas nih, lihat nih ya. Nih ya. Bun, sampai aku belum bajuan nih melototin di kamu. Kenapa kok dipelototin sih, Say? Kenapa dipelototin gua? Halo guys, kali ini saya akan memainkan gending. Tabuh dulu bagian pertama. Cekidot. Aduh. Tapi dia pintar loh, lihat kakinya. Bagus dia bisa mainin. Tuh lihat. Check it out guys. Aduh, lincah banget kakinya. Jadi kayak tangan ya, jadi kayak tangan loh guys. Kakinya udah bentuknya kayak tangan guys. Bisa pegang itu kenceng guys. Ya ampun, itu lihat dong, itu kenceng banget tuh kenceng banget. Aduh, ini nih berarti ini anak emang pinter dia. Iya, kalau ini aja bisa dipegang apalagi baju. Tuh, bukti ya. Mata genit ya? Itu mata genit ya? Ada mata genitnya. Ada mata genitnya guys. Dia pakai mata genit guys. Fitinya si Agus ini. Jadi BB68 ukurannya kan small sampai 80. Enggak, aku nggak ngelipet. Biasa aja kalau di aku nggak ngelipet ya. Duduk itu biasa aja. Paling kalau misalnya dia ada pergeseran tinggal dirapihkan aja sedikit doang gitu. Tapi selama jalan, selama apa nyantai sih. Terus duduk juga nyantai gitu loh. Enak kok, enak banget. Yang penting adem. Itu yang aku suka. Kalau udah kayak make di gitu terus panas gitu, wah nggak kuat aku bisa ngep ya, nggak bisa. Ini adem. Bisa. Kamu habis lahiran boleh. Ambil aja, Say. Kalau besar di ukurannya 81 sampai 90, ambil big aja. Habis lahiran kan pastinya agak besar ya.
bodinya kan, boleh ambil big size, oke? Kok masih nanya? Emangnya tadi belum dapet? Kok masih nanya sih? Keluarin lagi. Satu kali lagi dong jatuhnya. Mau 1 kali lagi nih. Coba ada berapa orang? Tulis mau. Kalau banyak baru aku keluarin. Kalau cuma dikit nggak bisa ya, say. Nggak mau, nggak bisa. Mam, macam mana nak beli? Orang Malaysia kesini sayang. Banyak dulu bilang maunya, harus banyak dulu bilang mau. Aku coba 50 orang aja bilang mau. 50 orang deh, mau. Mana 50 orang? 11. Dari luar negeri ya, cinta-cintaku. Kamu kesini sayang, ya kan? Tinggal langsung tanya aja di situ admin. Tolong aku admin, oke? Tolong aku admin. Aku tinggal di sini. Kasih alamat lengkap, nomor handphone, gitu loh. Oke say. Ya, mam, kacamatanya bagus, makasih. Lanjut ya teman-teman ya. Kita mau buka itu Viti yang katanya dosennya Agus Buntul. Jadi si Agus Buntul ini ternyata siswa istimewa dia. Istimewanya bukan karena apa ya, dia biarpun seorang difabel, tapi ternyata dia sekolahnya di tempat orang normal biasa. Udah check out mam, thank you. Ya thank you. Thanks ya, saya coba ya. Iya, gitu Tia. Ya Mi, aku langganan korset katanya. Dia tak paham cakap Melayu. I paham. Tapi tadi Mami Jessica itu cuma bilang tunjuk ajar macam mana. Bukan nak beli. Kalau nak beli saya paham langsung. Ya, tunjuk ajar macam anak beli itu tahu, tapi kalau cuma tunjuk ajar macam mana, saya pikir ini pakainya, cara pakainya saya nggak bisa kasih lihat karena nanti saya kena itu apa namanya PL ya sama TikTok. Tahu sendiri TikTok sensitif sekali untuk hal-hal yang berbau-bau gitulah ya kan, kata-katanya aja udah nggak boleh loh diomongin, langsung kena itu, jadi harus hati-hati. Oke, lanjut. Mana tutupnya? Oh ini lagi dong Mi. Dian tuh lagi dong Mi. Yang mana ini udah nggak ada lagi korset, cukup sayangku. Body lotion mau, body lotion Mi. Tuh ada yang masuk mau body